Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai dengan kode etik jurnalistik. Lanjutan dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah membahas dari pasal 1 hingga pasal 9 kemarin ya, sebelum Pak Kamsul. Itu ada pasal 9 gitu. Nah, malam ini kita selesaikan pasal 10. Minggu depan pasal 11 dan minggu depannya lagi akan masuk kepada sesi tamu yang seperti kemarin. Nah, bisa saja saya undang beberapa wartawan senior yang akan berbagi dengan kita, seperti saya mengundang Pak Kamsul dan Pak Yandri waktu itu ya, bicara tentang perlindungan wartawan gitu. Oke, baiklah kita bahas dulu pasal 10 Kode Etik Jurnalistik. Nah, pasal 10 itu berbunyi wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa, gitu ya, atau pemirsa. Dan penafsirannya di sini sudah ditafsirkan huruf A, segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Nah, maksudnya di sini segera mencabut, meralat, dan memperbaiki itu berarti Bapak Ibu, kalau misalkan ada nih berita kita agak janggal dan ada orang komplain gitu ya, yang diberitakan komplain misalnya gitu. Dan mereka ketika komplain, mereka tersebut harus melayangkan dulu hak jawab sebelum komplain, gitu ya. Hak jawab, gitu. Hak jawabnya apa? Apa yang janggal dan apa yang keliru di berita tersebut, silakan, gitu. Layangkan hak jawab, gitu ya. Itu dari eksternal. Eksternal maksudnya orang yang kita beritakan, yang merasakan janggal dengan beritanya, lalu mereka kita minta untuk melayangkan atau mengirimkan hak jawab dalam bentuk resmi, tertulis gitu ya, atau bisa juga resminya melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot langsung gitu ya, resmi. Dan nanti di print, habis di print diberikan ke pimpinan redaksinya untuk di ACC gitu, atau ke redakturnya gitu. Dan hal tersebut gunanya untuk apa? Bapak Ibu kalau mencabut, meralat dan memperbaiki tidak bisa langsung saja. Oh, kita ditelepon nih sama pejabat A. Itu berita saya tidak benar gitu kan ya. Tolong cabut dong, baikin dong, ralat dong gitu kan. Kita tidak bisa langsung meralat dan memperbaiki lalu mencabut, nggak bisa gitu. Ada proses-prosesnya gitu ya, ada prosesnya, ada hak jawab namanya. Silakan. Nah, ketika hak jawab diterima, ada namanya hak koreksi. Nah, itu ya, hak koreksi. Itu kita ada, mengoreksi. Nah, ketika mengoreksi itu, apakah ini berita dicabut, diralat, atau diperbaiki? Gitu, oke? Itu ketika ada yang komplain. Lalu bagaimana kesalahan dari wartawan itu sendiri? Atau redaktur, atau bagian redaksinya yang memang kurang teliti, gitu ya. Dan hal itu langsung diperbaiki dengan menyertakan yang namanya permintaan maaf. Nah, gitu ya. Bunyinya seperti apa? Gitu. Berita ini seperti ini ya. Berita ini adalah perbaikan dari berita yang berjudul gitu ya. Berita sebelumnya yang berjudul bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Dan kami minta maaf atau mohon maaf kepada pembaca, pemirsa dan pendengar atau pendengar gitu ya, atas kekeliruan kami gitu. Nah, kita sebutkan apa yang diralat gitu. Itu beberapa media besar itu sering juga gitu. Karena memang kurang teliti, kita yang namanya cepat di jalan ya atau di lapangan, yang ngetiknya cepat ternyata salah tulis nama orang gitu, nama pejabatnya salah gitu ya. Nah, kita wajib mengeluarkan yang namanya permintaan maaf gitu. Karena kalau bedanya lebih kelihatan misalkan apalagi di judul, nah itu kita harus melayangkan permintaan maaf. Karena apa?
Yang namanya media dan media online itu cepat ya, cepat gitu. Jadi orang akan cepat juga membacanya. Oh, tadi namanya Udin, kok di sini udah Saparudin aja gitu ya. Nah, itu kan beda. Apakah benar Udin namanya sesuai KTP-nya apa Saparudin gitu. Nah, itu berbeda gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau meralat itu jelas gitu ya, jelas diralat gitu. Jangan asal diralat. Lalu ada kasus untuk kasus satu ketika mencabut berita. Mencabut berita jika disertai dengan tekanan intervensi itu namanya tidak berimbang gitu ya. Itu tidak berimbang dan sama saja kita mirip-mirip dengan disuap gitu, dan hati-hati. Makanya kita harus ada prosedurnya. Tidak asal diturunkan, tidak asal pula dinaikkan gitu. Dan meralat pun ada pula gitu ya prosedurnya gitu. Tadi saya sudah jelaskan. Berikan hak jawab, patuhi prosedurnya, lalu begini itu dituntun ya yang memberikan hak jawab tadi agar apa? Agar kita bisa meralat dan memperbaiki. Kita boleh meralat, boleh memperbaiki, boleh mencabut, tapi ada syaratnya gitu, secara resmi. Jangan nanti Bapak Ibu sesudah meralat, memperbaiki atau mencabut, ternyata ada yang teliti banget nih pembacanya gitu ya. Teliti banget nih, kok beda ya gitu kan. Wartawannya nggak konsisten gitu ya. Medianya nggak bener nih, nggak konsisten gitu. Kok asal-asalan aja gitu. Udah diterbitin, dibaikin seenaknya aja gitu. Nah, itulah dari sanalah nanti media Bapak Ibu dicap abal-abal. Nggak mau kan ya? Seperti itu gitu. Nah, itu banyak juga keluhan ke saya gitu. Ini gimana nih Bu, saya dicap wartawan atau media abal-abal gitu. Padahal itu nggak ada gitu ya. Itu hanya ketidaktelitian saja gitu. Ketidaktelitian tersebut itu hanya masalah kita mengetik, lalu redakturnya kurang juga untuk membaca. Asal naikkan saja gitu ya. Asal naikkan saja gitu. Oke. Nah, huruf B itu permintaan maaf. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Nah, substansi pokok ini maksudnya adalah misalkan ada nama yang salah, ada kata-kata yang memang typo gitu ya, typo, atau memang informasinya yang kurang berimbang. Atau 50%-nya beritanya harus diperbaiki. Ya, 50%-nya harus diperbaiki. Dan itu beritanya terbit baru, gitu ya. Bisa juga terbit baru untuk peralatan. Dan kalau misalkan perbaiki, berarti tidak terbit baru, gitu ya. Namanya memperbaiki, meralat, sama aja dengan berita lama, kita ubah dikit, sesuai kita luruskan, gitu ya, kita benerkan, gitu. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, untuk meralat, mencabut, dan memperbaiki itu tidak asal-asalan saja. Kebanyakan kita ini banyak yang setelah menaikkan berita, lalu ditelepon sama orang yang ngasih duit, misalkan ya, anggaplah itu kita bermitra dengan mereka, gitu. Ini beritanya begini loh, begini. Kok kamu naikin itu boleh diturunkan nggak? Oh, nggak bisa. Contohnya aja beberapa waktu yang lalu ada Kominfo yang keluar-keluar ke kita gitu. Dia sendiri yang nulis berita, dia sendiri yang bikin rilisan, kita cuma tinggal naikin, dia juga yang suruh cabut, suruh turunkan. Loh, gimana ini gitu kan ya? Nah, jadi ini hati-hati. Gitu. Jangan nanti kita bermitra, tetapi kita pula yang diperalat gitu. Sedangkan kita ini adalah independen, gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati. Memberitakan boleh gitu, bermitra juga boleh gitu. Kalau nggak bermitra, dapat duit dari mana kita kan? Buat pengembangan gitu. Itu wajar gitu. Namanya perusahaan tentu harus ada laba ruginya gitu. Dan itu harus kita perhitungkan. Jadi begitu Bapak Ibu untuk terkait yang namanya pasal 10 tentang mencabut, meralat, dan memperbaiki. Jadi sertakan judul mana yang akan diralat, lalu kata mana yang diralat gitu. Dan terus nanti di bawahnya tuliskan gitu permintaan maafnya. Misalkan kepada pembaca yang terhormat, kami minta maaf atau kami mohon maaf terkait berita tersebut, kami perbaiki dari sisi ini gitu kan. Nah, menjadi
ini gitu. Atau adanya kesalahan tulis nama Bapak Udin menjadi Saparudin misalkan ya. Nah, di berita yang berjudul ABC gitu. Nah, jadi seperti itu. Dulu saya pernah baca di Tempo, Kompas, dan Detik juga pernah gitu. Nah, jadi ini kesalahan ini umumnya itu terjadi bagi redaksi yang dikelola oleh banyak orang gitu. Maksudnya banyak orang itu setiap orang bebas menaikkan berita. Misalkan media tersebut ketika ada wartawan masuk, mereka bisa membuatkan akun sendiri, bisa langsung menaikkan sendiri berita di websitenya tanpa melalui redaktur. Nah, ini agak sedikit janggal gitu ya. Nah, berita yang benar itu dia masuk dulu nih meja redaksi. Di sana ada redaktur. Redaktur diperbaiki dulu apakah EYD-nya benar, apakah kata-katanya sudah tepat gitu kan ya, apakah nanti kalimatnya sudah tepat, itu harus diperbaiki dulu. Nanti baru kalau sudah selesai, kalau sudah bagus, judulnya udah oke, baru nanti dinaikkan oleh redaktur. Tapi kalau belum oke, redaktur itu wajib konfirmasi ulang kepada wartawannya. Tanya, Pak, ini kok nama bupatinya ini ya Pak? Tapi saya cari di Google bukan ini loh gitu. Bupati tahun berapa ini gitu loh. Nah, ini tuh kita konfirmasi gitu. Lalu kasus di beberapa media, kasus korupsi si A itu begini loh Pak. Apakah Bapak sudah konfirmasi gitu? Karena apa? Kita mengkonfirmasi tersebut demi keselamatan wartawan itu sendiri. Redaktur wajib menyelamatkan wartawan, wartawan juga wajib menyelamatkan dirinya. Redaksi paling wajib menyelamatkan semua orang yang ada di medianya gitu. Jadi tidak ada kalau wartawannya salah, pimpretnya kabur gitu kan? Nggak ada itu cerita. Itu nggak cerita itu. Ngapain kita cari orang wartawan? Kita cuma mau untungnya aja, nggak melindungi wartawan gitu ya. Terus seenak udelnya kita aja gitu. Mending nggak usah punya media gitu. Cari aja duit sendiri gitu kan. Nah, jadi kita saling melindungi. Itu tujuannya ada kode etik gitu ya. Ada kode etik itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada nih yang langsung menaikkan begitu, oh kita punya redaktur tapi lamban gitu, ganti redakturnya yang baik, gaji redakturnya gitu ya. Nah, agar cepat. Dan Bapak Ibu, kan di WA-nya masing-masing punya dapur redaksi masing-masing kan ya. Nah, di sana kan bisa tuh ada redakturnya. Di sana di-share semua berita dengan gambarnya. Tapi jangan share link-linknya yang aneh-aneh gitu ya. Share cuma hanya khusus berita, redaktur ngirimkan link, Bapak Ibu share. Jadi tugas wartawan sebenarnya mencari berita, meliput berita dan mengkonfirmasi fakta gitu. Lalu yang mengedit, yang menyunting itu beda lagi orangnya. Sebab apa? Wartawan ini tidak sempurna. Jadi wajar dia nanti tipu, salah tulis, atau apa. Makanya harus ada orang lain yang membaca. Agar kelihatan tuh di mana komanya yang kurang, di mana tiponya gitu, di mana kalimatnya yang kurang tepat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, alurnya seperti itu yang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur, ya sudah, kita harus melatih yang namanya wartawan sendiri gitu untuk menulis misalkan ya, untuk mengedit beritanya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu hanya pembinaan gitu ya. Yang lemahnya di kita adalah pembinaan gitu. Dan tujuan MZK Institute ini seperti ini ya, membina wartawan se-Indonesia gitu. Dan kita setiap Selasa itu ada gitu ya. Dan ada bintang tamunya. Jadi tidak selalu orang lain yang mengisi. Kebanyakan ini kan program saya sendiri gitu ya. Tetapi saya beberapa waktu lalu sudah undang Pak Kamsul. Minggu depan, mungkin minggu depannya lagi kita undang lagi tokoh siapa nih, tokoh pers gitu ya, yang akan berbagi dengan kita gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, saya buka dulu nih. Oke, silakan. Silakan Pak Luki. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan Pak.
Yang edisi malam ini tentang pencabutan berita, Bu ya. Ya, Ya, silakan Pak. halo Bu, dengar suaranya Bu? Dengar Pak, suara saya dengar nggak? Dengar. Oke. Enggak, ya, tema malam ini kan tentang pencabutan berita, Bu ya. Atau bahasa kerennya take down, bahasa kasarnya 404. Seperti itu kan. Kalau di media online. Nah, banyak beranggapan tentang masalah pencabutan berita ini dianggap media kita ini terjadinya 86. Seperti itu. Dan ini saya mau tanya Bu, berpengaruh nggak dengan misalnya SEO dari Google untuk masalah pemberitaan sudah update tiba-tiba take down? Karena kata kawan berpengaruh Bu, takutnya apa? Kita di blacklist oleh Google sehingga web kita bisa di blank gitu Bu ya. Itu aja mau tanya Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu sangat berpengaruh ya Pak. Apapun yang kita tag dari yang namanya link-linknya website itu, baik Google maupun TikTok, YouTube, itu berpengaruh gitu. Ketika menghapus satu aja, itu turun viewersnya berapa gitu ya. Turun pembacanya berapa gitu. Setelah itu, nanti kita akan turunnya itu susah buat naikkan gitu, menaikkan kembali gitu ya dengan berita yang walaupun itu susah biasanya gitu. Karena saya pernah mencoba gitu kan ya, akhirnya apa? Kita hanya bisa meralat gitu ya, membuat berita baru untuk konfirmasi berita lama. Berita lama itu kita kasih di judul, kita kasih itu sudah diralat misalkan, bisa saja gitu kan. Nah, jadi nggak usah di take down. Bapak nggak usah dihapus, tetapi kan bisa diselipkan atau nggak dipublish gitu. Gitu ya, disimpan aja bisa. Di draft kan juga bisa gitu. Tapi jangan dihapus gitu. Kalau memang dihapus itu sangat berpengaruh. Saya beberapa waktu yang lalu juga mempelajari itu. Apalagi di Google. Apalagi kita yang udah ada hasilin duit gitu ya. Itu kan kalau di take down tuh bisa kena apa ya, kena peringatan itu dari Google gitu. Google AdSense-nya gitu, apalagi di Google Console gitu ya. Dan itu kan perhitungan-perhitungan duit kita ada di sana gitu, berapa pembacanya, semuanya gitu. Itu sangat berpengaruh Pak gitu ya. Apalagi menghapus. Di media sosial itu banyak itu. Sedangkan di TikTok aja kita dilarang menghapus gitu ya. Kalau hapus ya hilang semua gitu. Bisa apa ya, down banget gitu. Jadi akhirnya apa? Kita ya lanjut aja gitu. Lanjut aja dengan perbaikan. Kecuali nih websitenya udah apa ya, udah rame, udah kayak media besar, dihapus pun juga nggak kelihatan. Tetap menghasilkan uang gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke. Silakan Pak Fir'at. Bu Marsa, selamat malam. Ya, malam Pak. Silakan. Saya cuma mau tanya gini, kan kita kalau web berita itu kalau umpamanya salah, kemudian apa namanya salah penulisan, salah nama, kan sebenarnya nggak perlu ada berita baru, tapi cukup diralat di pembaharui. Itu kan ada tuh webnya, kalau di bawah itu ada pembaharuan gitu kan. Itu kan cukup dengan itu aja Mbak. Atau kalaupun begini, kalaupun mitranya nggak mau berita itu naik, kan bisa kita hapus meskipun judul itu udah beredar gitu ya. Tapi kan ketika diklik kosong kalau kita mau hapus gitu. Gimana itu Mbak Malta? Iya, itu yang saya jelaskan tadi ya, dari awal sampai akhir tadi saya jelaskan itu gitu. Ketika kita menghapus atau men-take down itu kan ada aturannya. Dan ketika berita itu sudah di take down kan udah kosong tuh gitu. Itu bisa mengganggu kepercayaan publik gitu loh. Bisa aja publik nggak baca media kita lagi gitu. Ini ngapain sih kok udah diterbitin dihapus lagi kan gitu. Udah kosong aja gitu kan. Nah, itu pertimbangannya. Lalu kalau untuk meralat itu diperbolehkan dengan tadi kan saya udah sebutkan caranya gitu ya. Ada permintaan maaf di bawah gitu ya. Ada permintaan maafnya di bawah gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang apa namanya mau di take down pun beritanya juga boleh gitu. Tapi dengan adanya yang namanya itu aturan-aturannya, ada hak jawabnya, ada permintaan resmi lah gitu ya untuk di take down gitu. Tapi jangan di take down-nya tuh jangan dihapus total. Kan bisa di draft-kan gitu ya. Bisa diubah lah gitu penayangannya gitu. Bisa gitu. Begitu, Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu.
Baik, silakan Pak Abeng, ada yang mau ditanyakan? Oh, Bapak nggak dengar suara ya? Itu mikrofonnya belum diklik. Gimana Bapak nih? Coba adminnya dijelaskan ke Pak Abeng ya, gimana caranya bisa terdengar nih suara kita. Oke, silakan Pak Susanto. Ya, terima kasih Bu. Nih saya Ya, dulu aja Bu. sama-sama. Nih, Ya. yang pertama ini kejadian di saya nih. Jadi ada berita ya, sedikit ngeri lah berita itu. Nah, berita itu ngeri. Terus kemudian ada rekan yang menghubungi saya. Nah, tujuannya sih pingin 86 gitu. Ya. Kemudian link berita itu kita sampaikan ke orang yang ingin 86. Jadi belum kita sebarin, Bu. Belum kita sebarin, tapi udah terbit. Nah, itu kemudian ya setelah kita sampaikan ya ada ancaman di kami lah, gitu, ada ancaman. Nah, berita itu nggak jadi saya sebarin. Jadi kita tahan aja di apa ya di grup kita ya, di internal kita. Gitu. Itu gimana Bu kalau dari sisi apa ya etiknya, itu yang pertama. Yang kedua gini, ini juga kejadian ya. Ada berita yang harus kita koreksi ya, kita luruskan ya. Kita udah beri hak jawab ya. Tapi kita tidak sempat buat permintaan maaf. Jadi kita perbaiki ya, redaksinya kita ralat, tapi kita tidak sempat minta maaf. Nah, itu gimana Bu? Dua itu aja Bu ya. Makasih. Oke, siap. Baik Pak, terima kasih Pak Susanto. Untuk berita yang belum dinaikkan ya tidak usah dinaikkan, gitu. Biarkan saja, karena nanti kan akan jadi masalah jika dinaikkan, gitu ya. Itu tidak masalah gitu. Cuma kayak yang masuk ke kita tidak semuanya yang kita naikkan gitu. Tentu kita harus baca dulu gitu ya. Harus baca, harus sunting, harus konfirmasi. Ternyata dikonfirmasi kita terancam gitu, ya sudah gitu, nggak usah dinaikkan gitu. Dan ketika sudah dinaikkan ternyata ada ancaman, mereka bisa melayangkan hak jawab gitu. Dan itu pun sampai ke hukum, hak jawab tuh perlu dibawa. Tapi kalau Bapak cuma diancam melalui apa namanya itu telepon misalkan ya, atau melalui WA gitu kan, itu tidak berlaku sebenarnya. Itu bisa kena pasal 18 nanti. Benar ya, pasal 18 ya, yang tentang menghalang-halangi kerja wartawan gitu. Nah, silakan nanti baca undang-undang persnya gitu, nomor 40. Seperti itu. Jadi tidak usah takut gitu ya. Tetapi ya saya garis bawah ini, kalau Bapak nanti ada kejadian masalah, jika lapor ke Dewan Pers, ke manapun gitu ya, terutama Dewan Pers, jangan berharap banyak gitu ya. Dan itu silakan mandiri saja gitu. Soalnya beberapa waktu banyak laporan gitu kan ke saya, ke Dewan Pers nggak ada apa-apanya gitu. Ya benar juga kan ya. Jadi ya sudah gitu, makanya kita jaga diri aja gitu jadinya. Udah termasuk kurang independen jadinya kita ya, udah gara-gara jaga diri gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi tetap jaga diri gitu. Yang kedua, ketika berita udah terbit nih, kita baru tahu kalau ada harus minta maaf gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tadi kedepannya bisa kita perbaiki. Kan kita ini nggak harus benar semua gitu. Kita berangsur jadi baik kan gitu ya. Nah, jadi kedepannya bisa diperbaiki gitu ya. Bisa diperbaiki. Nah, seperti itu Pak Susanto. Jadi nggak apa-apa ya, karena udah terlanjur ya sudah gitu. Nggak bisa juga kita harus mengulang-ulang kembali gitu. Harus nyari pula kan, ternyata dia udah berita yang ke 100 berapa gitu. Kita udah 1000 berapa gitu kan. Pusing dong nyarinya gitu. Nah, makanya kita selanjutnya hati-hati gitu aja. Gitu ya Pak ya. Oke, silakan Pak Latif. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, apa kabar malam. nih, Pak? Udah lama nggak ketemu. Asik, ketemu Baik. ya. Begini, Pak, saya ingin tanyakan soal take down berita ya. Ada mungkin berita yang kontroversi antar golongan, kelompok mungkin memberitakan atau seseorang yang permintaannya di take down. Saya masih bertanya-tanya, masih membayangkan bagaimana dulu sebelum ada zaman
digital. Itu zamannya media cetak ya, koran. Ketika ada berita kontroversi, wah itu berita tidak bisa di-take down. Bayangkan ketika ada perusahaan pers yang mencetak sekian juta eksemplar dan disebar ke seluruh Indonesia misalnya. Bagaimana cara ngapusnya? Iya. Nah, jadi saya setuju dengan pendapat Mbak Marta tadi yang mengatakan bahwa sebagaimana kontroversi pun berita itu, dan memang harus diralat dan dikonfirmasi, karena sebenarnya banyak tekanan-tekanan sebenarnya ketika kita menaikkan berita, ada seseorang ataupun kelompok yang meminta untuk men-take down berita itu. Kemarin pengalaman saya, ada salah satu berita yang saya tulis tentang budaya, tetapi saya fokus kepada kepanitiaannya, bukan kepada proses ritual budayanya. Saya diminta sama oleh salah satu oknum polisi untuk menghapus, tetapi saya mengatakan itu tidak bisa dihapus, hanya bisa diralat dan hanya bisa diberi ruang hak jawab. Nah, jadi pemahaman ini banyak orang yang tidak paham. Narasumber kita banyak yang tidak paham soal hal ini. Jadi bagaimana Mbak? Sepertinya undang-undang pers itu dipandang sebelah mata gitu loh. Iya. Nah, masalah hal tersebut ya Pak ya, sebenarnya itu bukan narasumber yang perlu diedukasi sebenarnya, tapi wartawannya gitu, sama redaksinya. Sebab yang menjalankan itu ya wartawan dan redaksinya gitu. Nah, jadi kita kembali lagi gitu, yang kita edukasi itu siapa sih sebenarnya gitu. Dan tugas wartawan juga untuk menjelaskan gitu ya. Tugas wartawan juga untuk menjelaskan kepada yang namanya orang itu gitu. Pada orang itu. Jadi tidak semuanya harus kita jelaskan ke narasumber gitu. Mereka nggak bakalan ngerti gitu loh. Nggak bakalan paham karena mereka cuma maunya diberitakan dan terus beritanya naik. Lalu ketika naik kalau ada editorialnya ya bayar gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan beritanya itu disuruh take down, misalkan kalau yang media cetak tadi ya, itu tidak bisa take down. Dulu itu ada yang namanya ralat. Di bagian depan koran itu ditulis itu, atau di bagian belakang berita yang diralat yang mana, nanti diperbaiki dengan berita baru gitu, diterbitkan lagi beritanya tapi yang baru itu yang sudah diralat gitu ya. Nah seperti itu. Memang kalau udah dicetak nggak mungkin kita tarik lagi, dia udah nyampe ke seluruh Indonesia juga, kadang kan itu susah juga mau narikin gitu, nyari yang tukang sebarnya juga udah susah, nyari tukang koran yang jualnya juga susah gitu kan. Nah tidak mungkin semuanya akan kita tangani gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah ralat dan lain-lain tuh bisa dijelaskan dengan hak jawab saja gitu. Dan seharusnya kalau misalkan narasumbernya pejabat tentu udah paham gitu ya masalah kehumasan. Itu bagian humas itu sebenarnya. Kehumasan itu harus dibekali juga kode etik jurnalistik, kehumasan, terus tata cara menulis berita kehumasan gitu. Itu ada di pelatihan BNSP-nya ada gitu ya. Nah, sebenarnya cara-cara humas itu menulis, cara-cara humas itu manajemen medianya gitu ya. Dan Kominfo sekarang rata-rata udah punya media sendiri kan itu. Dan itu udah memang untuk keterbukaan informasi publik itu. Masalahnya gitu ya. Masalahnya ketika kita mengambil dari website Kominfo sering disalahartikan oleh orang Kominfo. Yang ngambil punya kita lah katanya ya, yang kopas lah katanya, yang plagiat lah, padahal itu kan untuk kepentingan publik. Saya biasanya pernah ngambil dari websitenya Jateng Prof, Jawa Tengah Prof, gitu ya, Provinsi Jawa Tengah. Itu saya izin dulu sama mereka, ternyata dibolehkan, gitu ya, dibolehkan bebas, Bu katanya silahkan diambil. Nah, silahkan kita beritakan mereka, kita punya berita nasional gitu ya. Di indonesia.go.id berita tentang presiden dan wapres dan menteri-menterinya ada di situ. Silakan tuh bebas juga diambil karena udah ada tulisannya di bawah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada juga di sekretariat kepresidenan gitu ya, bagian YouTube Sekpres itu juga
itu juga boleh kita screenshot, kita bikin beritanya di dalam. Nah, misalkan Pak Jokowi yang hadir, menteri-menterinya atau siapa saja gitu ya, itu boleh gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita menjelaskan hal yang tidak dipahami oleh narasumber gitu. Cukup kalau narasumbernya pejabat publik, tentu mereka sudah paham, harusnya gitu ya. Tapi kalau narasumbernya orang biasa, tentu susah untuk menjelaskannya. Dan wartawan juga harus ekstra menjelaskan juga gitu. Harus ekstra mengerti dan paham juga masalah hal tersebut gitu kan. Agar mereka paham. Tetapi jangan memaksakan gitu. Jangan memaksakan gitu ya. Begitu ya Pak Latif. Oke. Selanjutnya Pak Nixon, silakan Pak. Mau bertanya Pak Nixon? Tadi lagi di jalan ya Pak ya? Oke. Kita ke Pak Fir'at dulu, silakan Pak Fir'at. Ya, lagi Bu, mau tanya lagi gini. Ya, silakan. Kalau kita berita rilis Bu ya, atau ngerilis dari berita orang lain ya, dari media lain gitu. Nah, kebetulan berita itu ternyata hoax gitu. Hoax gitu ya, beritanya. Narasumbernya mempermasalahkan berita yang kita buat, lapor ke polisi atau kemana, itu kita kena nggak Bu? Maksudnya, gitu ya, yang hoax tadi ya. Nah, ini banyak nih yang tanya juga ke saya dulu kan, tapi by WA gitu. Banyak juga. Kenapa? Ada mereka mencari berita, ternyata berita dapat dari grup WA, dan grup WA komunitas atau organisasi. Ternyata berita itu hoax gitu ya, dan sudah diterbitkan oleh media lain. Ternyata hoax gitu, tidak benar atau bohong gitu ya. Dan kita juga udah naikkan gitu, dan kita sudah naikkan. Ternyata kita dikomplain sama yang kita beritakan itu gitu. Jadi ini gimana nih, kita sampai dilaporkan ke polisi gitu ya. Nah, bawa semua media yang menerbitkan juga gitu. Kadang-kadang ada loh yang langsung hapus tuh medianya, dengar kita udah kena itu ya, dengar kita udah kena lapor polisi, terus mereka buru-buru ngapus gitu kan. Banyak yang seperti itu gitu. Tapi itu tidak beretika namanya. Nah, Bapak bisa ditayangkan aja permintaan maafnya terkait berita tersebut. Ya, terkait berita tersebut, tandai beritanya hoax gitu, dan sampaikan permintaan maaf secara resmi dengan 1 kolom gitu ya. Misalnya kan Bapak terbitkan tuh satu berita dan isinya permintaan maaf gitu ya, terkait berita yang judulnya yang mana, yang hoax tadi gitu. Dan ini, jadi makanya saya dari awal itu sudah bilang, dari kemarin kita udah berapa sesi, udah 27 ya. Dan selalu saya ingatkan, ketika dapat berita baru dari grup, dari WA siapa saja, bertanyalah dulu gitu. Ini asalnya dari mana gitu ya. Ini valid nggak gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nggak valid ya nggak usah, nanti kena sendiri. Ujungnya apa? Masalah hukum. Pusing kepala gitu ya. Udah uang nggak ada, kita disuruh ke pengadilan gitu ya. Nah, itu ribet gitu urusannya. Jadi bertanyalah dulu gitu ya, bertanya, konfirmasi dulu ke yang nge-share berita ini benar nggak Pak? Dari mana asalnya gitu ya. Nah, cari juga di Google siapa aja yang sudah menerbitkan, kan bisa dikopas semua beritanya, disalin di kolom pencarian Google, nanti muncul tuh siapa saja yang udah menerbitkan. Nah, apakah berita itu hoax atau tidak muncul nanti gitu ya. Nah, kita bisa ngecek sendiri. Memang ribet gitu ya, sebelum diterbitkan tidak asal cepat terbit aja gitu. Banyak banget yang harus kita konfirmasi. Apalagi berita yang masuk ke satu grup organisasi atau komunitas. Itu tidak semuanya benar. Apalagi yang ditulis acak-acakan. Yang ditulis cuma 5W1H-nya aja, nggak ada penjelasannya. Cuma jawab pertanyaan doang. Apa gitu kan? Apa kejadiannya? Kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Korban si Anu gitu kan ya. Nah, terus bagaimana kondisinya? Ya sudah, berdarah dan terluka, selesai. Itu disuruh redakturnya nulis sendiri. Lah yang wartawan siapa coba gitu ya. Nah, gitu. Ada yang kayak gitu. Ada pula yang menjelaskan asal cuma sekedarnya aja gitu. Pendek banget gitu. Disuruh redakturnya ngembangin. Ya udah nih saya dapat berita nih, kembangin ya gitu kan. Lah, udah ngapain kerjanya? Cuma nyari-nyari gitu aja gitu ya. Ditulislah dulu gitu. Ditulis dulu sampai mana bisanya.
semampunya gitu ya. Nah, kalau salah-salah dikit mah ya nggak masalah gitu. Tapi kalau udah nggak nulis, cuma ngasih data doang, buat apa? Berarti redakturnya dong yang wartawan gitu, bukan kitanya yang wartawan gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan terima sharean atau rilisan, sebaiknya ditulis ulang agar nanti bervariasi gitu ya. Kita orang munculnya di atas, kita juga muncul di atas dong di kolom pencarian Google gitu. Nah, dengan kata kunci tertentu ya, sertakan kata kuncinya gitu. Itu Pak Fir'at. Ya Bu, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup, tidur kita lagi, istirahat. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya. Ya. Saya mau tanyakan begini Bu. Kita misalkan kita ambil narasumber. Jadi tapi narasumber ini tidak mau disebutkan namanya. Seandainya misalkan itu naik ke jalur hukum, dipaksa kita mau menyebutkan narasumbernya bagaimana? Kode etiknya itu. Oh gitu. Nah, alasan hukum menghukumi apa gitu? Kenapa harus hukum? Ya misalkan ini kita narasumber kita itu misalkan dia mengatakan si A ini misalnya katakanlah ya palsu Pak atau ijazah palsu kira-kira gitu ya. Kita tulis. Nah, narasumber katanya pokoknya dijamin saya keluarga itu misalkan. Nah, jadi namun nama saya jangan disebutkan karena itu masih keluarga saya, nggak enak saya katanya. Nah, itu gimana? Kita tutupikan namanya kan, narasumber kan. Namun suatu saat misalkan itu yang merasa tidak senang atau dia menuntut, misalkan dia kerja menuntut, nah tentunya narasumber kan dia mau tahu siapa narasumbernya. Apa kita masih tetap pertahankan kita lindungi? Tidak bisa, saya mati pokoknya nggak bisa saya sebutkan narasumber saya. Nah itu bagaimana? Kalau Bapak sudah baca kode etik secara full belum? Ya. Sudah belum? Kalau sudah mah di sana ada dijelaskan. Apapun alasannya, Bapak wajib melindungi narasumber. Itu ada. Yang namanya kemarin kita bahas di pasal 9 atau 8 ya Bapak-bapak ya. Yang terkait off the record itu loh, yang perlindungan itu. Nah, itu. Jadi apapun kondisinya dan kalau misalkan kasusnya itu ya nggak berat-berat banget mah ya nggak usah diumbar karena kita harus melindungi ya sebenarnya gitu narasumber gitu ya. Tapi kalau kasusnya kayak investigasi tuh narasumber kan biasanya ada yang dirahasiakan gitu ya. Dan kalau pihak penyelidikan atau detektifnya itu biasanya kita nggak apa-apa ngasih gitu kan ya, gitu ngasih gitu. Jadi nggak apa-apa kan untuk kepentingan penyelidikan gitu. Yang kita nggak bisa ngasih itu adalah asal tuduh gitu ya, asal tuduh gitu. Asal tuduhnya itu, oh ini orangnya bermasalah gitu, dan ada orang yang menuntut dan mereka salah-salah nuntut, kita dipaksa. Bahkan bapak nanti kasih duit gitu. Ini ada amplop gitu kan, mau nggak kasih tahu gitu siapa narasumbernya tuh hati-hati, banyak yang seperti itu Pak gitu, sampai berantem dia sama dia pun berantem gitu loh, satu media gitu ya, ada yang seperti itu gitu loh. Jadi hati-hati ya Pak Admir. Ya Bu, ini Bu saya mau tanya terkait masalah ralat-ralat tadi. Saya perhatikan itu rilis yang saya kan ada juga ambil dari Kominfo. Itu Kominfo itu ini hari terbit, besok dia ngeralat. Hampir sering terjadi. Ini hari terbit, besok dia ngeralat. Jadi sepertinya gini, Kominfo pun tidak menguasai data, misalnya data monografi kabupaten. Misalnya kemarin luas kabupaten seharusnya 2.500 sekian meter busangkar, dibikinnya 1.000 sekian. Jadi yang meralat itu Kominfo sendiri. Itu gimana Bu? Apakah media kita juga bisa ikut meralatnya atau gimana? Bisa Pak, bisa ikut meralatnya kan ya. Nanti dikabarin, kita bisa menyertakan permintaan maafnya di bawah gitu ya. Bisa aja sesuai dengan website Kominfo gitu ya. Kita sertakan minta maaf gitu ya kepada pemirsa gitu ya. Bisa gitu, karena emang kerjaan Kominfo gitu. Nanti Bapak juga bisa komplain itu ke Kominfo. Tolong dong Kominfo dikasih latihan dikit gitu, agar bisa teliti gitu ya.
Masa ya kabupaten sendiri nggak tahu, bilang gitu. Jumlah penduduk lagi kan? Iya, jumlah penduduk lagi kan. Mana tahu mungkin lahir kali Pak ya, pas lagi naikin berita kan lahir 1 gitu terdaftar. Nah, itu kali yang mau ditambah kan, nambah 1 gitu kan. Jadi lupa dia. Tapi saya maklum juga Bu, mereka repot karena begitu acara harus naik beritanya kan. Iya. Jadi terburu-buru, kesannya terburu-buru. Terus gini Bu, nah itu dari pihak Kominfo. Terus kalau dari pihak misalnya kita sendiri, misalnya ada kesalahan atau si yang kita beritakan itu tidak terima, itu batas waktunya, limit dia komplain itu, limit mohon perbaikan itu berapa lama Bu? Setelah 24 jam Pak. 24 jam ya? Ya, kalau di saya 24 jam. Kalau di media lain nggak tahu nih berapa. Ada yang 48 jam gitu ya. Gitu. Itu kan internal ya. Kalau internal 24 jam harus benar gitu. Tapi kalau misalkan hak jawab tuh 48 jam gitu. Jawab 48 jam. Ya, 2 hari gitu ya. Dalam 2 hari dia nggak komplain, nggak apa-apa, ya udah, bodo amat kita kan, gitu. Nggak bisa. Kenapa kok baru komplain gitu? Ada loh yang komplain di hari ke-5. Ya, itu kan, itu di MZK juga, media kita kan. Itu saya nggak mau turunkan gitu. Karena itu masalah internal kok kita yang ikut gitu ya. Kita kan ngambil sudut pandangnya beda gitu. Itu ada gitu ya. Begitu ya, Pak. Pak Mat, tadi udah ya, Pak ya? Prosedurnya tadi Bu, prosedurnya untuk ralat itu. Ya. Prosedurnya dia kan harus ngajukan dulu ya Bu ya? Iya, ngajukan dulu dia, ngajukan gitu, ngajukan yang diralat apa gitu kan ya. Dan terus ya mirip-mirip hak jawab loh Pak ya, hak jawab baru kita ralat gitu ya. Nah, gitu. Sip. Ya, Pak Mat tadi udah Pak? Ada lagi Bu. Silakan. Ini begini Bu, ini katakanlah camat lah kira-kira ya, karena hubungan kita udah dekat sama dia. Kadang-kadang ada suatu yang bisa kita beritakan, katanya tahu salah banget ya, minta tolong jangan beritakan. Nah, itu bagaimana itu? Maksudnya Pak, kok suaranya bergema ya di saya? Nah, jadi misalkan begini, ada sesuatu yang seharusnya kita beritakan. Nah, karena kita ini mungkin sedekatan kantor atau udah kenal lama atau hubungan baik seperti kawan, ya dia ngomong, Kak, tahu usah beritakan enggak, tolong jangan beritakan itu. Nah, memang sebenarnya itu udah melanggar pasal 18 undang-undang pers kan. Nah, jadi akhirnya kita ya itu nggak bisa ini ya, berpikir secara ini ya, si wartawan ya kayaknya. Kita banyaklah ke hati nurani. Ya udah, akhirnya kita nggak jadi beritakan, karena nggak enak kalau kita beritakan. Nanti kan karena kita ketemu terus, apalagi dekat kantor kalau gitu kan, ataupun nggak enak, akhirnya itu nggak bisa kita beritakan gitu. Nah, memang betul ya, kalau dia istilahnya secara hukumnya dia sudah melanggar, ya menghalangi gitu kan istilahnya kan. Namun secara kawan dan hati nurani, karena hubungan dekat kita ingat di sana gitu. Itu bagaimana namanya? Oke. Kan kalau beritanya tuh tuh belum dinaikkan ya nggak masalah ya, gitu ya kan ya. Dan terus nanti itu Bapak ada loh yang tuh kadang-kadang adik kita sendiri misalkan atau saudara kita sendiri itu sering banget tuh ya, yang minta jangan diberitakan gitu kan ya. Kalau kita mau independen ya kita beritakan gitu. Jangan siapapun gitu ya. Tapi kebanyakan orang tidak memberitakan Pak. Jujur, saya banyak banget nih deket-deket kan ya. Jangan beritakan ya Bu. Kasihan saudara kita gitu kan. Gitu. Tapi kalau pejabat, kalau yang itu urusannya publik, tentu tidak bisa tidak diberitakan. Sekalipun itu saudara kita sendiri gitu. Gimana coba? Gitu. Pilihannya. Kita harus independen gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun udah kenal lama, sekenal apapun Bapak dengan orang itu gitu, tetap aja gitu. Tetap aja harus memberitakan dengan berimbang gitu. Karena nanti Bapak diserbu loh sama teman-teman wartawan, mereka memberitakan Bapak enggak gitu. Wah, kena cap nanti itu.
Sudah ada yang terjadi seperti itu, gitu ya. Lapor pula ke saya gitu, nih saya lagi dicap orang Bu ini gitu kan. Lalu nggak tahu saya bilang kan dia nggak bisa nyelesain juga gitu. Saya bukan orang Dewan Pers gitu ya, yang bisa menyelesaikan sengketa pers gitu. Gitu Pak, itu sebenarnya ya. Nah, yang penting Bapak independen, ya tergantung hati Bapak gimana gitu ya. Nah, ada juga yang berani naikin berita saudaranya sendiri, ada yang tidak gitu. Iya, memang resikonya paling-paling nggak teguran. Iya. Iya. Nggak teguran, dia benci kita, ya paling-paling begitu. Betul. Kayak apa gitu? Silakan Pak Adam Yusuf dari Gorontalo. Ada yang mau ditanyakan, Pak Adam? Mikrofonnya belum dibuka ya. Silakan Pak Adam dibuka dulu mikrofon. Selamat malam, Bu. Izin, Bu. Oke, nggak ada. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ibu, kalau beritanya itu dihapus setelah ditayangkan itu muncul 404 itu, kalau tindakan hukumnya itu ada apa tidak ya, Bu? Maksudnya? Apa? Kan beritanya dinaikkan, anggaplah berita kasus itu dinaikkan. Nah, setelah itu jam 5 sore itu dihapus beritanya. Apakah itu ada tindakan hukum, itu ada sanksi apa tidak? Maksudnya ada sanksi pidana apa tidak ya, Bu? Maksudnya pertanyaan terakhir Bapak agak cepat banget. Apa itu? Putus-putus. Maksudnya gini, tentu ada berita kasus ya. Nah, setelah itu dinaikkan. Jam 5 sore. Beritanya dihapus. Apakah itu dari segi hukum itu ada tindakan sanksi, Bu? Tergantung, Pak. Bapak itu menaikkan dugaan itu udah terbaca oleh orang banyak, ya tentu ada beberapa orang yang akan menuntut nantinya, gitu ya. Itu baru ada hukum. Ketika ada yang menuntut, gitu ya. Tapi secara kode etik Bapak kena gitu loh. Secara kode etik Bapak kena karena apa? Mencabut, meralat, memperbaiki itu kan ada aturannya, ada prosedurnya gitu. Ada prosesnya, ada SOP-nya lah ya. Kalau di media kan ada SOP-nya gitu. Silakan dibuat gitu. Jadi kalau untuk segi hukum tergantung nanti Bapak kalau misalkan mencabut itu dituntut orang, nih kok nyabut-nyabut aja gitu kan ya. Gitu. Ya udah gitu. Gitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan nyabut aja nggak ada masalah dengan apa-apa, ya nggak ada efek hukumnya gitu. Kecuali kalau Bapak dituntut sama orang, ternyata ada muncul 404 gitu ya, tandanya berita udah nggak ketemu gitu ya. Dan terus ada orang yang risih. Tadi dia ngupdate loh, sekarang dihapus, oh nggak independen gitu. Melanggar kode etik sebenarnya. Gitu. Melanggar kode etik gitu Pak. Kalau hukumnya sih itu di sengketa pers. Sengketa pers itu selesainya di Dewan Pers, bukan di polisi, bukan di pengadilan, gitu ya. Hanya ke Dewan Pers. Silakan diselesaikan di situ. Ya. Oke. Baik, silakan yang Pak Adam tadi jadi tanya nggak? Bu, ya. Maaf, Bu. Halo, Bu. Iya, Pak. Suaranya jauh banget. Ya. Maaf Bu, ini jaringannya kurang bagus ini Bu. Jadi begini Bu, yang jelas Bu, kedengaran Bu? Iya jelas, silakan. Oh ya, jadi begini Bu, mungkin saya mau sebagai jurnalis begitu, wartawan di lapangan, mungkin saya sedikit cerita dulu ya Bu. Kita kan di lapangan ini putus-putus Pak. Jalan dalam hal liputan itu menemukan kecelakaan begitu ya Bu, kira-kira. Jelas Bu? Tadi putus-putus, kurang lengkap pertanyaannya. Ya. Lanjut Bu. Ya. Diketik aja Pak di chat. Halo. Oh iya. Soalnya putus-putus. Ya, Bu. Saya mau satu pertanyaan lagi. Bagus, ya. Silakan Pak Yusuf. Iya. Pak.
Pak Adam nanti di chat aja di kolom chat. Nanti saya akan jawab pertanyaan Pak Adam terakhir ya. Sekarang saya pilih dulu nih. Tadi Pak Firat udah 2 kali. Pak Latif silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ini Pak terkait Kominfo ya. Tadi kan soal cerita rilis Kominfo dan sebagainya. Kemudian memang benar ada di situ mendukung adanya keterbukaan publik. Khusus kami di daerah, saya sendiri merasakan biasanya kan setiap media itu kan ada melakukan kerjasama dengan pemerintah. Kalau kami di sini di beberapa kabupaten, kalau saya melihat kawan-kawan itu ada melakukan kerjasama terkait dengan pemberitaan pemerintah ya, khusus pemerintah. Tapi di sini saya melihat mungkin berdasarkan instruksi Kominfo, keberadaan wartawan itu sulit untuk menaikkan pemberitaan tentang kegiatan instansi pemerintah. Kenapa sulit? Bahkan setiap kegiatan seremonial maupun momen perayaan kita agak susah. Kenapa? Karena menurut mereka sudah punya saluran media sosial sendiri. Jadi setiap kegiatan udah Bang, kita enggak usah repot-repot liputan masukin ke media lagi, soalnya kita sudah punya saluran Facebook, saluran media sosial lainnya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah tindakan itu mengancam kerjasama dengan pemerintah atau bagaimana? Ya tentu mengancam ya, karena yang dalam kehumasan sebenarnya itu adalah humas itu hanya memberitahu gitu ya, memberitakan gitu, memberitahu, dan pemberitaan itu wajib diliput oleh media lain gitu, umum gitu loh. Nah umum, jadi tidak ada hak pemerintah untuk melarang, kan informasinya publik. Yang namanya publik ya bisa dicomot dong, gitu kan? Yang kita comot adalah akun resminya, gitu ya. Akun resminya itu itu boleh gitu, boleh gitu ya. Di beberapa Kominfo itu membolehkan karena memang paham undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang kehumasan itu ada, gitu ya. Nah yang namanya humas itu tidak boleh melarang orang untuk mengambil beritanya, terutama media. Hanya itu yang dipunyai media cuma untuk konfirmasi, yang sah gitu ya, dari website mereka, dari media sosial mereka gitu, itu yang sah gitu. Tapi kalau mereka melarang, mereka tidak mau tidak mau bermitra dengan kita gitu, itu juga salah juga gitu sebenarnya gitu ya. Dan kita udah mau naikin tuh beritanya, sudah naikin advertorialnya gitu. Nah, itu efeknya. Karena sekarang itu saya kasih tahu semuanya dibatasi. Gitu ya. Anggaran pun dibatasi gitu. Mbak, coba mungkin begini. Kalau saya melihat di perusahaan pers itu ya, di beberapa stasiun televisi lokal, ini khusus untuk televisi ya kan, mereka ini mempunyai izin yang namanya izin penyiaran. Kalau saya melihat penyiaran yang dilakukan oleh instansi-instansi, itu secara hukum mereka juga tidak punya hak menyiarkan konten yang milik akunnya sendiri, apalagi karena sangat berbeda dengan institusi polisi dan TNI. Saya melihat mereka ini sangat rapi. Bedanya instansi pemerintah dengan yang di sana. Kemudian BUMD di kami juga mereka satu pintu, mereka atur dengan satu grup WhatsApp ketika ada kegiatan. Kami boleh menaikkan rilis dari mereka, tetapi dengan tidak diekspos dulu ke akun resmi mereka seperti Facebook yang bersifat publik gitu loh Mbak. Ya kenapa tidak boleh? Karena ketika kita muat pemberitaan itu, setelah dia muat ke akun resminya, berita kita akan menjadi basi.
Iya. Kan bisa ditulis dengan sudut pandang yang berbeda sebenarnya ya. Kalau Bapak misalkan ada TNI yang melakukan apel misalkan ya, TNI AD lakukan apel pagi di mana gitu. Jangan judulnya itu juga, jangan sudut pandangnya apel pagi juga gitu loh. Coba lakukan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itulah keunikan wartawan sebenarnya ya. Bisa mengambil dalam satu sesi, mengambil 5 berita gitu, 5 sudut pandang gitu ya. Itu ada sudut pandang dari TNI-nya, sudut pandang dari acaranya, sudut pandang dari siapa yang hadir gitu ya, sudut pandang dari tujuannya juga bisa gitu. Dan juga sudut pandang dari apa namanya itu untuk apa dia gitu, atau alasannya atau apanya gitu, itu bisa kita ambil. Jadi tidak selalu TNI apel pagi gitu. Yang yang disiarkan di akun Facebook mereka tuh apel pagi doang. Tapi yang lain, sudut pandang lain belum ada gitu. Saya lihat seperti itu. Mereka hanya menyiarkan yang dasar-dasarnya saja. Ya kita ambillah sudut pandang lain gitu ya. Terus kita bilang ke mereka, "Oh, ini saya ambil sudut pandang lain loh," gitu. Walaupun fotonya sama gitu kan ya. Tapi beda. Dan foto kan bisa kita ambil dari manapun asalkan mencantumkan sumbernya. Misalkan kita ngambil di mana, misalkan ya. Nah, sumber misalkan detik.com misalkan boleh gitu. Asalkan disebutkan, jadi kita nggak nyolong, nggak nyuri katanya kan. Nah, seperti itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, sudah selesai ya, sudah 20:29. 1 menit lagi kita tutup. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang 1 jam ini. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa masuk itu mohon maaf, karena beberapa waktu yang lalu pernah ya, yang masuk hanya ngejar absen, yang masuk hanya ngejar sertifikat itu ada. Ini saya di waiting room saya udah banyak nih, nggak saya setujui gitu ya. Dan kasihan yang udah hadir gitu. Kadang ada yang sudah hadir, saya belum terkirim sertifikatnya. Yang baru hadir pun sudah terkirim gitu. Saya dikomplain. Ya mampus lah saya kan gitu. Ya, jadi saya nggak mau lagi kayak gitu. Jadi ya udah kita hadir bareng-bareng gitu ya. Nah, begitu ya. Kita hadir di 15 menit pertama. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Oke. Saya nggak tahu nih, Pak Abeng kan nggak dengar ya di sini karena tidak bisa mengklik mikrofonnya itu. Nggak tahu nih Bapak dengar apa nggak suara saya. Dengar ya? Udah bisa ya? Sekarang sudah. Tadi apa yang Ibu bahas itu juga nggak ngerti dari awalnya gitu. Sekarang nanti cuma ada rekamannya. Nanti ada rekamannya, tenang. Nanti dapat sertifikat juga kok, dikasih rekaman gitu ya. Santai. Oke, baik-baik. Baiklah Bapak Ibu ya, sekian perjumpaan kita malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan pasal kode etik yang terakhir, yaitu pasal 11. Kita tuntaskan ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar rekaman dari pasal 1 sampai 10 ini nanti gitu. Kita akan share gitu ya. Beberapa waktu lalu saya sudah share linknya, tinggal klik gambarnya langsung ke YouTube, tinggal ditonton. Silahkan gitu ya. Silahkan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit dulu, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.